Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah menara doa keluarga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Roh Kudus, tolonglah kami untuk merenungkan firman-Mu. Urapilah dengan kuasa hikmat dan pengertian, supaya kami mampu memahami firman-Mu, merenungkan dan melakukannya, dan kehidupan kami berbuah. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas satu topik, yaitu hati yang gembira. Mari buka di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, begini bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab mencatat bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Kata obat di sini dalam bahasa Ibrani itu geha, itu artinya penyembuh. Jadi kalau kita memiliki hati yang gembira, maka ada penyembuh yang manjur di dalam hidup kita. Ada obat yang manjur, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kata hati di sini adalah leb, L-E-B dalam bahasa Ibrani, itu artinya pikiran, perenungan, dan manusia batinnya. Jadi kalau pikiran kita bergembira, perenungan kita bergembira, bahkan manusia batinnya, hati nurani kita bergembira, maka yang terjadi secara natural, kita memiliki kesembuhan. Ada obat yang maju di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa, mau tidak mau kita harus putuskan membangun realita hati yang bergembira, pikiran yang bergembira, perenungan yang bergembira, bahkan manusia batinnya yang bergembira, maka Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan di dalam hidup kita. Amin. Apa yang harus kita bangun, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki hati yang bergembira? Mari buka Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana kita memiliki hati yang gembira ketika kita bisa memikirkan 8 hal ini? Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah dalam bahasa Yunani adalah logisome, itu adalah jadikan sebagai inventaris di dalam hidup kita. Jadikan 8 hal tadi sebagai inventaris di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki hati yang bergembira, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita memiliki hati yang gembira, Tuhan memberikan kekuatan kesembuhan, karena ada obat yang manjur di dalam hidup kita. Amin. Tapi sebaliknya, ketika semangat kita patah, itu akan mengeringkan tulang kita. Lihat Amsal, kita kembali Amsal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini kebalikannya, kalau semangat kita patah itu akan mengeringkan tulang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata patah di sini dalam bahasa Ibrani itu adalah nake, arti yang pertama terserang, yang kedua menderita, yang ketiga luka, dan yang keempat rusak. Jadi semangat yang patah, semangat yang terus-menerus terserang, berakibat kepada penderitaan. Penderitaan itu membawa kepada luka, dan luka itu membawa kerusakan di dalam hidup kita. Jadi semangat yang patah itu semangat yang rusak, semangat yang terluka, semangat yang menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata semangat di sini itu adalah ruah dalam bahasa Ibrani, arti yang pertama itu pikiran atau hati. Jadi semangat itu pikiran atau hati. Maka selayaknya kita harus memiliki hati yang gembira. Kalau itu patah, ya kebalikannya, kita akan mengalami kekeringan tulang kita, Bapak Ibu Saudara. Arti yang kedua kata semangat ini adalah keberanian. Jadi semangat yang patah. Kalau keberanian itu patah, itu akan menjadi yang namanya ketakutan. Takutan ini dialami banyak orang, Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi saat ini. Secara pribadi pasti takut, ya. Tetapi yang firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya ketakutan itu jangan sampai mengontrol hidup kita. Saya pernah bahas, ketakutan itu jangan berlebihan sampai menguasai, mengintimidasi kita. Kalau itu sudah mengintimidasi, menguasai hidup kita,
maka kita sedang mengalami yang namanya patah semangat, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mengalami kerusakan, pikiran kita sedang rusak, pikiran kita sedang terluka, terserang, sehingga kita mengalami yang namanya ketakutan yang berlebihan. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga kata semangat ruah itu adalah kesabaran. Jadi kalau kesabaran itu patah, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi tidak sabar. Kita gampang marah. Mungkin situasi saat ini di dalam hidup kita atau keluarga kita mengalami situasi yang rasanya cepat marah, gampang emosi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan kendali, kita tidak sabar, kita sedang patah semangat. Kita harus berani uji ulang di dalam hidup kita. Kalau kita mengalami situasi yang seperti ini tidak sabar, cepat marah, kita sedang patah semangat. Yang ketiga, kata semangat ruah itu adalah kemanisan. Semangat yang patah, kemanisan yang patah akan berubah menjadi kepahitan. Hari-hari ini apakah kita sedang pahit Bapak Ibu Saudara? Kecewa dengan seseorang atau melihat situasi kondisi saat ini, kita kepahitan, kita sedang patah semangat. Ya. Dan yang terakhir kata ruah di sini itu adalah pertimbangan dan kendali. Kalau pertimbangan dan kendali ini rusak Bapak Ibu Saudara, semangat yang patah, pertimbangan yang patah, maka berakibat kepada kita kehilangan yang namanya kendali. Tidak ada penguasaan diri. Kalau ini sudah menguasai hidup kita, itu artinya kita sedang patah semangat. Ada ketakutan, ketidaksabaran, dan kepahitan, sehingga kita tidak ada penguasaan diri. Semangat kita sedang patah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari putuskan untuk kita memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu akan mendatangkan penyembuh yang manjur di dalam hidup kita. Saya akan runut dari awal. Pikiran perenungan, hati nurani yang riang gembira, berbahagia, bersukacita, itu akan menjadi penyembuh yang manjur di dalam hidup kita. Jadi kalau kita memiliki hati yang gembira, pikiran yang bergembira, perenungan yang bergembira, bahkan hati nurani yang bergembira, itu akan membawa kita ke dalam kesembuhan di dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita mengalami pikiran yang patah, yang diserang berkali-kali sehingga kita menderita, lalu kemudian kita terluka, dan itu hasilkan pikiran yang rusak. Bukan hanya pikiran yang rusak, tetapi semangat itu menjadi rusak, keberanian menjadi rusak, kesabaran menjadi rusak, kemanisan menjadi rusak, bahkan pengendalian pertimbangan menjadi rusak. Kalau kita kehilangan kendali Bapak Ibu Saudara, kehilangan penguasaan diri, itu akan mengeringkan tulang kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, semangat yang rusak, itu akan mengeringkan tulang kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata mengeringkan ini adalah yabes, itu kering dan layu atau kacau. Mengeringkan tulang, keadaan menjadi kacau, kering, layu Bapak Ibu Saudara. Kering, tidak ada pelumas, mengeringkan tulang. Kalau tulang kita, sendi ini Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada pelumas itu terasa sakit sekali. Kalau kehidupan kita tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, maka itu akan mengeringkan tulang kita. Kehidupan kita menjadi layu, kehidupan kita menjadi kering dan kacau. Tidak ada pelumas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata tulang di sini adalah gerem dalam bahasa Ibrani, itu artinya sebagai kerangka. Sebagai kerangka. Kita memiliki tulang di dalam tubuh kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, itu karena tulang sebagai kerangka di dalam hidup kita. Sedangkan kalau kerangka itu kering Bapak Ibu Saudara, kita berjalan aja itu sakit sekali. Kita beraktivitas itu tidak bisa karena kerangka kita sedang merusak. Tulang kita sedang merusak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya harapkan mari bangun, hidup yang bersukacita, hati yang bergembira, pikiran yang bergembira, perenungan yang bergembira, bahkan hati nurani yang bergembira, supaya kita memiliki kesembuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Secara medis Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita
dikuasai stres, ketakutan, kecemasan, kepahitan, gampang marah, ya. Cara medis itu kita akan mengeluarkan hormon kortisol. Itu hormon racun, hormon yang menyerang daya tahan tubuh kita, sehingga imun kita akan berkurang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hati yang gembira, kalau kita memiliki hati yang gembira, secara medis kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Itu hormon daya tahan tubuh akan bertambah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus berani memutuskan untuk memiliki hati yang gembira, karena itu adalah obat yang manjur, penyembuh yang manjur di dalam hidup kita. Amin. Mari buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Tawar hati dalam bahasa Yunani itu adalah ekakeo, nggak ada semangat, tidak berani, nggak sabar, tidak ada kemanisan, dan tidak ada pertimbangan. Lemah di dalam jiwa, lelah menghadapi situasi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang lelah, jiwa kita lelah, kita sedang tawar hati, tidak ada semangat, tidak ada pengharapan, tidak ada kemanisan, tidak ada keberanian menghadapi situasi saat ini, menghadapi proses hidup ini, tidak ada kesabaran sehingga kita kehilangan pertimbangan dan kendali. Kita sedang tawar hati. Tapi Paulus berkata, ya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Situasi keadaan boleh menyerang secara jasmani, manusia jasmani, tetapi Paulus bilang manusia rohani kami semakin dari diperbaharui. Kata diperbaharui ini adalah anakaino, itu mengalami pertumbuhan, direnovasi, dibuat kembali semangat dan ada kekuatan. Ketika kita menghadapi penderitaan situasi saat ini di dalam hidup kita, Bapak Ibu sudah proses mungkin berat di dalam kehidupan kita, membuat daging kita menjerit. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang memperbarui, Tuhan sedang merenovasi, membuat kita semangat dan diberi kekuatan kembali. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Lanjutkan di ayat yang ke-17. Sebab 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan yang dialami Paulus, yang secara jasmani itu membuat menjerit mengerikan sekali, tapi dia berkata, manusia batiniah kami semakin diperbarui dari hari ke hari. Kenapa? Karena penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan ringan, penderitaan yang kita alami, kita harus berani berkata, kita harus pegang prinsip itu. Penderitaan ringan tidak melebihi kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari hadapi situasi saat ini Bapak Ibu Saudara dengan hati yang bergembira. Jaga hati kita. Mari cek ulang, uji ulang. Apakah hari-hari ini kita sedang takut, kita sedang tidak ada kemanisan, kepahitan, kita kehilangan kendali, tidak ada kesabaran, semangat kita sedang patah, atau kita putuskan kita tetap bergembira meskipun situasi keadaan menyerang hidup kita, manusia jasmani kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin berkembang, manusia batiniah kita semakin diperbaharui, karena penderitaan yang kayak kita alami adalah penderitaan yang ringan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada penderitaan yang berat, penderitaan itu ringan. Karena Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan sudah memberikan kekuatan, yaitu Roh Kudus yang menyertai hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan, tinggal kita memutuskan, kita mau berani memutuskan memiliki hati yang gembira atau tidak. Ya. Mari putuskan Bapak Ibu Saudara, memiliki hati yang bergembira, karena itu adalah obat yang manjur di dalam kehidupan kita.
Amin. Sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan untuk firman iman malam hari ini. Biarlah menguatkan setiap umat-Mu menghadapi situasi saat ini, mungkin cobaan, ujian di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap memiliki hati yang bergembira, pikiran yang bergembira, perenungan yang bergembira, bahkan manusia batinnya, hati nurani yang bergembira, sehingga kami mendapatkan kesembuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penderitaan yang boleh Engkau izinkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ini adalah penderitaan yang ringan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan sampai kami tergeletak. Tuhan terus menopang kehidupan kami, sehingga kami bangkit dan melanjutkan kehidupan kami. Kami selesaikan sampai garis akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.